Selamat siang. Selanjutnya kita akan membahas soal PR untuk bab 3 kinematika 1, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Ya. Ini soalnya untuk nomor 1. Ya. Seperti ini, jadi diketahui posisi. Mungkin harusnya ini satuannya juga harus ada ya, supaya kita nanti tahu. Saya kira X ini dalam meter, kemudian T dalam detik, sudah seperti yang ada di dalam soal juga. Jadi persamaannya itu XT adalah T pangkat 3 kurang 9T kuadrat tambah 24T. Kemudian ini ada soal-soal seperti ini, ada ditanyakan berapa kecepatan dan percepatan partikel sebagai sebagai fungsi waktu. Kemudian tentukan harga-harga T pada saat diam sesaat. Nah, ini ada sesuatu istilah diam sesaat di sini, itu harus sesuatu yang sifatnya ya mungkin situ kuncinya. Kemudian tentukan pula percepatan partikel pada saat itu. Nah, jadi dengan harga TT itu berapa percepatannya. Kemudian D, ditentukanlah pergeseran partikel dalam selang waktu 0 sampai 2 second dan juga 0 sampai 4 second. Jadi selang waktunya situ. Di antara itu ya. Kemudian E, hitunglah panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel dalam selang waktu 0 sampai 4T. Jadi kalau pertanyaannya begini, ini memang menarik, dan ini seperti ini biasanya menjadi soal ujian ya. Baik, kita akan kerjakan segera. Jadi kalau kita lihat untuk nomor 1 bab 3 ini, tentu kalau kita tuliskan diketahui, iya, diketahui, tentu persamaan tadi itu X sebagai fungsi waktu sama dengan T pangkat 3 dikurang 9 bukan G ya, 9T kuadrat ditambah 24T itu. Kemudian tentu mungkin harusnya X dalam meter, mungkin ini harus karena supaya satuan nanti ada. Kemudian langsung ditanyakan, jadi cuma persamaan saja. Dan apa yang ditanyakan di sini ada 5 ya. Pertama itu berapakah V sebagai fungsi waktu, persamaannya tentu ini ya. Dan berapakah A sebagai fungsi waktu. Nah gitu ya. Ini kemudian W, ditanyakan tentukan harga-harga T. T sama dengan berapa untuk ada di sini diam sesaat. Jadi diam sesaat itu artinya tidak bergerak. Berarti pada saat V 0. Nah, jadi ini dia. Nah, kalau V-nya 0 di sini berapa T-nya ya gitu ya. Nanti kita pakai persamaan A ini. C. Kemudian tentukan pula percepatan. Jadi sekarang kalau kita tahu T di sini berapa, A, T. Sebenarnya AT dari nilai sini kalau kita masukkan T ya. Jadi harusnya memang ini sedikit sudah nilai di sini. Kalau di sini persamaan, di sini nilai. Kemudian D, ditanyakan adalah berapa pergeseran. Jadi pergeseran itu tentu X ya, atau delta X ya, delta X lah, karena pergeseran itu berpindah, ada perpindahan. Nah gitu. Berapa? Tentu untuk sesuai selang waktu yang ada ya, ada 2 diminta, 0 sama dengan kayak lebih kecil sama dengan T 2, dan juga pada saat 0 lebih kecil sama dengan T 4 second ya, 2 second ini. Nah begitu, ini syaratnya 4 second. Itu berapa? Kemudian E yang ditanyakan di sini, katakanlah kalau kita bilang lintasannya itu L sama dengan berapa.
atau bisa juga S ya, biasanya begitu. Nah, mungkin kita bagi dua ini, mungkin begini ya, kita jawab ya, jawab. Jadi kalau kita tahu persamaannya dalam XT, maka tentu kita bisa menentukan VT. Nah, di A menjawab A ini tidak lain V fungsi T, tidak lain turunan dari dx per dt gitu, dxt maksudnya ya. Nah, kalau diturunkan ini terhadap waktu, maka kita akan dapatkan tidak lain adalah 3t kuadrat dikurang 18t ya. Nanti kamu cari mengapa begitu, ditambah 24. Nah, ini dia VT nya kita dapatkan sudah ini. Kemudian bagaimana dengan AT? A sebagai fungsi waktu tidak lain adalah dv per dt. Turunan dari apa yang kita dapatkan di sini, kita turunkan terhadap waktu lagi. Maka kita akan dapat 6t dikurang 18. Turunan dari ini. Nah, berarti turunan 24 terhadap waktu kan 0, tidak ada faktor t-nya di sini. Nanti kamu tahu mengapa begini ya kan, tentu 2 kali 3 kurangi pangkatnya ini menjadi pangkat 1, jadi 6t. Di sini ngapa 18, karena ini 1 dikali 18, t 1 kurang 1, t pangkat 0, t pangkat 0 1, 18 kali 1 18, begini. Ini dia jawabannya untuk nomor bagian A. Selanjutnya kalau untuk bagian B, berapakah t pada saat V sama dengan 0? Jadi kita masukkan ini persamaan ini, kita bilang begini. Nah, V sebagai fungsi T sama dengan 3T kuadrat dikurang 18T ditambah 24. Nah, pada saat oh ini bukan VT, VT sama dengan 0 harusnya begini ya. Ini syaratnya. VT sama dengan 0. Artinya kecepatannya saat diam 0, tidak bergerak. Ya gitu, diam. Itu istilah diam gitu ya. Maka kalau ini 0, jadi kita akan menuliskan 0 sama dengan 3t kuadrat dikurang 18t ditambah 24. Nah, bisa saya sederhanakan juga, ini sebagi 3 semua. Sebagi 3 semua sisi-sisinya, ini 0 bagi 3 ya 0. Jadi ini kalau ini dibagi 3 sampai t kuadrat. Ini dibagi 3 6t. Ini bagi 3 tambah 8. Jadi ini pada dasarnya dua persamaan. Ini ke bawah ini sama saja. Sehingga dari sini kita mendapatkan persamaan kuadrat. Jadi kita lanjutkan di atas sini ya. Jadi 0 sama dengan, kalau kita buat anunya ini persamaannya tidak lain adalah t kurang 2 dikali dengan t kurang 4. Ini dia memecahkan. Bagaimana mencari solusi? Tentu kita pecahkan menjadi begini. Kalau kita kalikan dua persamaan ini, t kurang 2 kali t kurang 4, maka kamu akan kembalikan ke sini, kembali ke persamaan ini ya kan. T kali t, t kuadrat, t kali minus 4, minus 4t, 2 kali t, minus 2 kali t, minus 2t, ditambah tadi minus 4t, mendapat minus 6t kan. Kemudian ini 2 kali 4 ya 8 kan, minus 2 kali minus 4 8, positif 8. Jadi kembali ke sini. Jadi ini dia. Nah, solusi kalau begini, untuk menghasilkan 0 tentu dua-duanya bisa 0. Ini 0, ini 0. Salah satunya 0. Ya kita anggap aja bahwa dua-dua ini adalah jawaban. Berarti bisa ini 0 sama dengan 0, atau ini 0. Bisa juga 0 dua-duanya. Maka kita akan dapatkan untuk bagian A ini, maka kita akan dapatkan T kurang 2 itu bisa sama dengan 0, atau T kurang 4 sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan T sama dengan 2 second dari sini.
Dan kita akan dapatkan di sini juga T sama dengan 4 second kan. Seperti ini. Ini jawabannya. Inilah waktu-waktu yang mendapatkan kalau dia diam sesaat. Gitu. Jadi T pada 2T itu dia 0 kecepatannya. Di sini juga 4 kalau kita masukkan ke persamaan kecepatan di sini. Ya, nanti dia akan dapatkan 0 nilainya ya, supaya kamu ketahui. Nah, sekarang di bagian C kita sudah dapat C. Pertanyaan C, tentukan A. Nah, tentu nilai T kita masukkan di sini. Jadi berapa KA? Jadi kita lakukan saja seperti ini. Pada saat T sama dengan 2, ya kan? Kita akan memperoleh A sama dengan ini masukkan sini saja. 6 kali 2 dikurang 18 sama dengan minus 6. Tentu kalau kita pakai meter tadi, karena percepatan jadi meter per second kuadrat. Nah, itu dia. Nah, kalau pada saat T sama dengan minus 4, kita akan dapatkan A sama dengan 6 kali 4 dikurang 18, ya kan? Ini dia, persamaan ini kita pakai. Oke. Jadi yang kita akan dapat 24. Saya langsung aja lah, 6. Ini dapatkan 6 meter per second kuadrat. Jadi ini minus 6, ini 6. Jadi ada yang mengalami perlambatan pada saat 2 second, dia mengalami perlambatan sebesar 6 meter per second kuadrat. Tapi pada saat yang 4 dia mengalami percepatan 6 meter per second. Ya, itu ya. Nilainya sama tetapi kemudian bagian D. Bagian D. Berapakah pergeseran pada saat T sama dengan ini dan ini? Kita masukkan aja sebenarnya nilai T itu. Jadi kita gunakan persamaan ini. Persamaan yang diketahui ini. Ini. Jadi kalau begitu delta X pada saat selang waktu 2 second adalah X delta X, tidak lain adalah X pada saat 2, jadi masukkan XT pada saat 2 second dikurang X pada saat 0 second gitu, 0. Nah, mungkin di sini T antara T ini selang waktu 0 sampai T 2 second. Ini harusnya ada penjelasan. Maka kita akan dapatkan di sini, masukkan aja nilainya. Jadi kalau persamaan ini kita masukkan 0, T sama dengan 0, dia akan menghasilkan 0 pada saat 0. Jadi ini memang X0 itu akan 0. Jadi kita tinggal masukkan di sini, tidak lain adalah 2 pangkat 3 kurang 9. 2 pangkat 2, ya, saya ke dalam kurung saja ini. 2 pangkat 2 ditambah dikali 2, 24 kali 2, 24 kali 2. Gitu, saya ke dalam kurung semua yang nilainya. Jadi kita akan dapatkan 8 dikurang 9 kali 4, 2 pangkat 2, 4, 36 ditambah 24, 48 ya. Jadi di sini ini dapat 12 tambah 8 berarti 20. Ini dapat 20. Tentu delta X nya meter, ya kan, delta X. Nah kalau bagaimana kalau 0 sampai berapa pergeseran? Jika sampai 4 second kita hitung, maka kita bisa hitung delta X, tidak lain adalah X X ya, tentu X4 dikurang X0 pada saat 0. Begitu dia. Itu namanya pergeseran. Sehingga di sini kita akan memperoleh pergeserannya ini ya, kita masukkan aja lagi. Jadi tidak lain adalah 4 pangkat 3 dikurang 9 kali 4 pangkat 2 ditambah 24 dikali 4 gitu ya. Ini dapatkan, ini 4 pangkat 3 tidak lain 16 kali 4
64 ya. Ini 64. 64 di 16 kali 9 jadi 36 tambah 90, 126. 126 dikurang ditambah 4 kali 24 kali 4, 80 ditambah 16, 96. Nah, dapat berapa ini? Jadi 96 tambah 64, 160 dikurang 126. Jadi 160 dikurang 126. Jadi 4 kurang, tinggal 4 kurang 2, 24. Jadi dapat 24 ya. 24 ditambah ini, oh tidak, 34 ya. Tunggu. Kan ini 5 tadi ya. 34. Ini dapat 34 meter. Nah, begitu. Jadi gitu dia untuk bagian C. Bagian D ya, ini bagian D. Ini D. Ini karena ini bagian D. Yaitu pertanyaan D yang ini. Ya. Nah, ternyata kita harus butuh kertas baru untuk bagian E. Ya. Kalau bagian E, tentu untuk E ditanyakan itu berapakah L lintasan. Lintasan tidak lain adalah panjang lintasan tidak lain adalah V laju rata-rata dikali dengan delta T. Iya. Karena dari sini sebenarnya persamaan ini. Jadi laju rata-rata bisa juga kecepatan rata-rata, setidaknya kecepatan itu vektor. Tapi kalau ini laju rata-rata tidak lain adalah panjang lintasan dibagi dengan selang waktu. Begitu. Ini dia rumus yang kita pelajari. Kalau begitu panjang lintasan tidak lain adalah kecepatan rata-rata, laju rata-rata dikali del T. Nah, laju rata-rata, kecepatan rata-rata bisa diperoleh. Nah, V rata-rata tidak lain adalah V pada saat ya, V2 dikurang V0 dikatakanlah begitu, atau P1 per T2 kurang T1 seperti itu. Itu namanya laju rata-rata. Nah, yang mana kita mau pakai dia dari jawaban tadi waktunya, ya kan? V-nya, ya. Tentu kita akan menggunakan V persamaan V ini, V-nya dimasukkan V2 berapa di situ dikurang V0 ya kan. Jadi kita hitung V-nya dulu lah. Ini kita hitung ini. Tidak lain adalah V pada saat ini kan kita mau hitung dari 0 sampai 4. Ini dia. Ini yang lupa. Di sini selang waktu adalah 0. Tunggu. 0 lebih kecil T lebih kecil 4 second. Ini dia. Berapa panjang lintasan pada saat itu? Itu pernyataan di situ di soalnya ya. Ini dia supaya jangan salah. Oke. Ada selang waktu situ. Jadi kita harus dan persamaan kecepatan yang kita pakai adalah ini, yang ini. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilai pada saat itu. Jadi V tidak lain adalah P pada saat 4 dikurang P pada saat 0 dibagi dengan, tentu T2 adalah 4 dikurang 0. Ya kan begitu. Maka kita akan dapatkan di sini V saya 4 kita masukkan ke persamaan ini. 3 T kita masukkan ya. Tidak lain kalau ini 3 lain ada 3 kali T-nya 4. Jadi V pangkat 2 ya 3 kali T pangkat 2 dikurang 18 dikali dengan 4 karena 18 T tambah 24. Jadi pakai persamaan ini ya, persamaan V-nya. Nah, kita ingat, oke. Dibagi, kurang. Nah, ini satu siku besar ini.
karena baru yang ini. Sedangkan yang ini gimana? Ya pada saat V sama dengan 0, berapa dia? Jadi kita masukkan T sama dengan 0 di sini. Kalau T sama dengan 0 di sini, maka ini hilang, akan 0, ini akan 0, jadi tinggal 24. Jadi di sini mendapatkan 24 saja. Nah, harus diingat ya, nah, ini saya dibagi dengan 4, karena 4 kurang 0, 4. Seperti ini dia, inilah laju rata-ratanya nanti. Kita masukkan nilainya. 3 kali 4 kuadrat, 16, 3 kali 16, 48 ya. Ya, 3 kali 16, 48. Dikurang 18 kali 4, 4 kali 8, 32, ditambah 40, dari 7 kurang 72, ditambah 24 lagi, dikurang 24 lagi. Nah, begitu. Jadi hilang ini karena ini kalau di anu ya hilang ini, kan? Jadi bagi 4, tidak lain adalah tinggal ini 48 kurang 72 atau 72 kurang 48, 48 jadi 12 kurang 8, 4, 6 kurang 4, 2, 24. Jadi ini minus 24 dibagi 4, karena ini bagi 4. Tidak lain adalah minus 6 meter per second. Ini dia laju rata-ratanya. Maka dengan demikian, untuk mencari panjang lintasan tidak lain adalah laju rata-rata P dikali delta T. Tidak lain kalau dalam selang waktu 0 sampai 4 second jadi 4 dikurang 0 gitu ya. Jadi delta T nya ini 4, maka kita akan dapatkan tidak lain minus 6 dikali dengan delta T nya adalah 4 kurang 0 ya, tidak lain adalah kali 4, jadi minus 24. Dalam minus ini sebenarnya kita dapat mengatakan tidak ada panjang lintasan minus 24 sebenarnya ya. Jadi mungkin kita harus di sini kita harus bermain mutlak di sini, nilai mutlaknya. Jadi tidak ada istilah minus kecepatan rata-rata minus 6 ya. Ya oke. Jadi kita dapatkan 6 ya. 6 kali ya di ini Sarah. Jadi dapatnya 24 meter. Jadi lintasan yang dilalui panjang itu adalah 24 meter. Jadi itu jawaban untuk nomor 1. Untuk diketahui ya. Di ini ya. Oke. Asli ya. Kita taruh di bawah. Oke, ini dia. Nah, untuk A, bagian A-nya, bagian B sampai di sini ya, karena baru persamaan tadi kita dapatkan. Kemudian bagian C dimasukkan saja nilai 2 dan 4 yang kita peroleh ke dalam persamaan ini, kita dapatkan nilainya. Dan untuk D kita pakai persamaan perpindahan pergeseran. Jadi di posisi awal pada saat 2 dikurang 0, karena di sini ada 2 0, ada 2 keadaan di sini ya, seperti ini. Keadaan pertama, keadaan kedua. Nah, dimasukkan masing-masing, dia dapat 20 meter, 34 meter. Dan bagian E seperti ini, 24 meter. Mungkin itu untuk nomor 1. Baik, selanjutnya kita akan melihat untuk nomor 4. Jadi nomor 1 dan nomor 4 ya, untuk soal bab 3 ini. Di sini dikatakan sebuah benda titik bergerak dengan kecepatan ya, vektor dalam 2T dalam arah I tambah 3T kuadrat dalam arah J dan 4K dalam arah K ya, arah Z maksudnya, meter per second satuannya. Dan benda mula-mula berada di titik 00 original ya. Kemudian ditanyakan berapa percepatan benda pada 0 second dan 2 second, berapa percepatan rata-rata dalam selang waktu 0 sampai 2 second, kemudian posisi pada T 2 second berapa, di mana posisinya ya, kecepatan rata-rata benda pada selang waktu 0 sampai T 2 second. Jadi ini selang waktu 0 dan 2 second semua ya.
Nah, kemudian bagian E, dapatkah Anda menuliskan panjang lintasan? Berapa panjang lintasan yang ditempuh dalam selama waktu 0 sampai 2 second? Nah, dinyatakan di sini cukup tuliskan dalam bentuk integral saja. Ya, baik. Jadi kalau nomor 4 ini itu diketahui, tentu persamaannya itu adalah vektor V itu dalam arah 2T ya, dalam arah I atau arah X ya, itu 2T, kemudian ini 3T kuadrat itu dalam arah J atau arah Y ya, dan 4K itu tentu dalam arah cm per second ya. Ini tentu satuannya. Dikatakan benda berada di titik origin, posisi itu adalah 0,0,0 ya. Tentu sekarang ditanyakan apa lagi? Ditanyakan kan, maka ditanyakan bagian A itu tentu ini adalah percepatan benda pada saat, jadi A pada saat 0 second berapa, dan A pada saat 2 second berapa. Tentu sini ya, 2 second itu berapa, tanda tanya semua. Kemudian bagian B ditanyakan, tentu ditanyakan di sini adalah percepatan rata-rata. Jadi kita ditanyakan ini adalah pada saat A ini sama dengan berapa pada saat selang waktu antara 0 T 2 second. Kemudian bagian C ditanyakan di sini adalah posisi benda. Dari posisi itu tentu vektor X ya, posisinya di mana, X sebagai fungsi T maksudnya berapa. Tapi di sini pada berarti saya sama dengan 2 ya, X pada saat 2T sama dengan 2 berapa gitu. Jadi nilainya. Jadi kemudian bagian D kecepatan rata-rata benda, berarti ini dinyatakan begini dalam kurung siku ya, berapa pada saat selang waktu 0 yang kecil sama dengan T yang kecil 2 second itu, berapa kecepatan rata-rata dalam selang waktu tersebut. Dan bagian E panjang lintasan dalam bentuk integral begitu. Kita langsung saja jawab. Ya, itu kalau bagian A. Untuk A ini tentu kita bisa mengatakan bahwa A sebagai fungsi waktu vektor ya, tidak lain adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Gitu dia. Ini diturunkan terhadap waktu dalam setiap arahnya. Maka kita akan dapatkan tidak lain adalah turunan dari D per dt dari persamaan ini ya tentu. Jadi 2T dalam arah I topi maksudnya, tambah 3T kuadrat dalam arah J topi, tambah 4K ya. Itu dia. Maka kita mungkin butuh ini garis di sini karena kita harus mengerjakan beberapa jawaban kan. Nah sekarang kita turunkan ini, tidak lain turunannya untuk arah I ini, turunan dari 2T adalah 2. Nah berarti kita dapatkan 2 adalah 2 dalam arah I tambah ini tidak lain adalah 6T arah J. Kemudian
di sini karena K ini tidak ada dalam arah K atau dalam arah set ini tidak ada T, unsur T, maka ini turunan 4 itu ada, kalau terhadap waktu 0. Jadi kita mendapatkan persamaan ini. Jadi ini turunannya 0. D per dt dari 4 ya 0. Jadi kita tinggal mendapatkan ini. Seperti ini. Nah, ini untuk persamaan umumnya kita dapatkan. Nah, sekarang ditanyakan berapakah A0 dan berapakah A2. Maka masukkanlah nilai. Nah, jadi kalau kita dapatkan untuk, maka pada saat T sama dengan 0, kita mendapatkan A0 vektor maksudnya ya. Tidak lain adalah 2i ya, tidak ada. Dikalikan masukkan 0 berarti 0, 6 kali 0 0. Tidak ada J. Jadi ini dia 2i pada saat T 0. Pada saat T sama dengan 2 second maksudnya ya, 0 second, 2 second, kita dapatkan A2 tidak lain adalah, masukkanlah T sama dengan 2, jadi tetap juga 2i, 2 dalam arah i ditambah 6 kali 2, 12J. Jadi 12 dalam arah Y maksudnya ya. Nah, ini dia. Jadi T0, T pada saat A0 adalah ini, dan A2 sedang, nah, bentuk vektor. Seperti itu. Itu jawaban A. Kemudian bagian B. B ditanyakan percepatan rata-rata. Jadi ini percepatan sesaat, saat waktunya. Dilihat turunannya, masukkan nilainya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan dapatkan, jadi kalau dalam selang waktu ini kita masukkan untuk waktu istilahnya dalam selang waktu ini kan percepatannya, ini kan kita dapatkan dulu persamaannya ini. Tidak lain A sebagai fungsi waktu adalah ini tidak lain adalah A pada saat 2 dikurang A0 dikali T2 dikurang T0. Nah, dimasukkanlah pada saat 2 ini, masukkan ke persamaan ini. Jadi tidak lain ini kan, ini dia. Nah, jadi kalau kita melihat ini A2 ini dia, tidak lain adalah 2i ditambah 12j. Ini kita siku, artinya sebagian ini dikurang pada saat 0 ya 2i dibagi dengan t-nya. T-nya itu kan 2 dikurang 0 ya, 2 kurang 0. Nah, tidak lain adalah kita peroleh ini hilang karena ini minus, tinggal 12 dibagi 2, ini 2 kok 2, berarti dapatkan adalah 6J. Nah, ini dia percepatan rata-ratanya adalah 6J ya, tinggal dalam arah J saja ya. Begitu itu bagian B ya. Kemudian bagian C, mudah-mudahan ada space kita bawain ya. Oh, sepertinya tidak bisa, kita harus butuh kertas berikut. Selanjutnya C, X sebagai fungsi T tidak lain adalah integral. Nah, integral V fungsi T dt gitu dari waktu. Nah, tentu kalau begitu kita harus integralkan VT-nya tadi, tidak lain adalah integral dari 2T dalam arah I tambah 3T kuadrat dalam arah J tambah 4K dt gitu. Maka kita integralnya, kalau setiap ini tidak lain adalah integral dari 2T, tidak lain adalah 2 dibagi dengan pangkatnya ini 1, berarti 1 ditambah 1 dikali T pangkat
naik pangkatnya 2 karena 1 ditambah 1 jadi pangkatnya menjadi P pangkat 2 ditambah dalam arah I. Nah, ditambah ini 3 dibagi dengan 2 ditambah 1, pangkatnya ini ditambah 1 dikali T di pangkat 2 ditambah 1, jadi pembagi ditambah 1 dari pangkatnya dia ini integral itulah dalam arah J, ditambah di sini tentu dalam arah K mendapat 4T karena tidak ada T sebelumnya. Di sini tidak lain adalah pangkat 0 ditambah 1 ya pangkat 1 dikali T pangkat 0 ditambah 1 jadi pangkat 1 dalam arah K. Ini dia. Nah, akhirnya kita bisa dapatkan 2 bagi 2. Tidak lain kita peroleh T pangkat 2 dalam arah I ditambah 3/2 3/3 ini ya. 3/3 1 juga berarti T pangkat 3 dalam arah J tambah 4TK. Gitu ya. Ini X persamaan dalam persamaan XT. Nah, tentu ini kita mau pada saat T sama dengan 2 berapa. Jadi kalau T sama dengan 2 second maka kita akan dapatkan X 2 masukkanlah 2 jadi 2 pangkat 2 jadi adalah 2 di pangkat 2 dalam arah I tambah 2 di pangkat kita dalam kurung pangkat 3 dalam arah J tambah 4 kali 2 dalam arah K. Jadi kita akan dapatkan ini 4I ditambah 2 pangkat 3 8 arah J. Di sini 8 juga tambah 8K. Nah, ini dia. Nah, bagaimana dengan D? Tentu D ini kalau kecepatan rata-rata tidak lain adalah dalam selang waktu 2 mungkin ini di sini harusnya 0 ini mau dicari pada saat T 2 second. Berapakah ini? Maka ini kita masukkan tidak lain adalah P pada saat 2 dikurang V pada saat 0 ya 2 dikurang 0 dibagi dengan tentu T pada saat kedua kurang T 0. Maka kita masukkan ini nilai V. Nah, tentu V ini dimasukkan angka 2. Kita dapatkan berapa ini? Kalau masukkan 2 kali 2 dia lain adalah 2 dikali 2 dalam arah I ditambah ini harus dalam kurung ini 3 dikali 2 pangkat 2 ya dalam arah J ditambah 4K. Waduh, dikurang. Wah, ini belum ternyata. Panjang juga ya. Nah, kita harus pakai kertas lain ya. Ini agak kita butuh kertas yang lebih panjang karena ini lebih panjang. Nah, jadi untuk bagian A seperti ini, B mendapatkan 6J. Di sini pada T sama dengan 2, X2 tidak lain adalah 4I tambah 8J tambah 8K. Itu dia persamaannya. Nah, kita bagian bagian D lagi dan E ini yang ini. Jadi kita mau mencari bagian D itu kecepatan rata-rata di selang waktu ini berapa dan nanti persamaan lintasannya berapa. Ya, kita selesaikan cepat supaya tidak bagian D. Jadi kita mengetahui itu untuk selang waktu 0 lebih kecil T lebih kecil 2 second kita akan memperoleh V rata-rata itu tidak lain adalah V2 dikurang V0 tentu 0 dibagi dengan T2 kurang T0.
maksudnya T pada saat 2 second ya, tentu 2. Kita akan memperoleh, masukkan, oh ini harus kita tulis di sini supaya sama tadi. Masukkan V sama dengan 2 ke persamaan ini. Nah, maka kita akan dapatkan seperti ini. Sama dengan 2, ini kurung siku, 2 kali 2 dalam arah I ditambah 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 4K. Itu dia, dikurang pada saat V sama dengan 0, berarti yang ada nolnya. Kalau pada saat 0 tinggal dapat 4K. Gitu dia. Tidak, yang lain kan ada T ya, kalau dikali 0 yang tidak ada 0. Jadi cuma dapat 4K. Akhirnya kalau ini dikurang, ini tinggal ini dibagi, tentu ini bagi 2 dikurang 0 ya, pada T2 nya dan T0 nya. Ini kan T2, ini kita anggap sebagai T2 dan ini T0 ya, gitu ya, 2 second dan 0 second. Sehingga kita akan dapatkan di sini 4I dikurang 2 pangkat 3, 8 kali 3 24 ditambah 24 J. Nah ini ada J nya di sini hilang, tidak lupa saya ya. Karena ini hilang, jadi tinggal ini 2 ini saja dibagi 2. Maka mendapatkan di sini tidak lain adalah 2I tambah 12J. Nah, ini dia kecepatan rata-ratanya. Nah, bagian E, lintasan tidak lain adalah itu tadi, persamaan lintasan tidak lain adalah integral dari V rata-rata dt. Itu dia integral. Seperti itu. Jadi ini persamaannya. Jadi kita tinggal masukkan lintasan. Kalau kita masukkan rata-rata ini, tidak lain adalah 2I tambah 12J integral ya dt. Ini kan dia bilang tadi bentuk persamaan dalaman saja seperti ini. Ini dia anunya. Jadi kalau kita masukkan 0 sampai 2 ya sebenarnya seperti itu. Itu selang waktu sebenarnya. Karena dibilang tuliskan integralnya saja, karena ini bisa diselesaikan sebenarnya ya. Tapi seperti itulah kira-kira jawaban dari nomor 4. Nah, demikian untuk latihan pembahasan untuk kinematika 1. Terima kasih.